Selamat pagi, Sobat Setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat dan kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI, dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Wilhelmina Mapusa, diambil dari firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 11. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Kisah Para Rasul 16 ayat 2 sampai 3a. Tema hari ini mengambil tema We are in this together. Saudara-saudari, kita tahu bahwa sebelum namanya menjadi Paulus, namanya adalah Saulus. Kebiasaan dia sebelumnya adalah mencari orang-orang pengikut Kristus untuk dibunuh. Tapi kemudian dia bertobat dan kemudian menjadi rasul, memberitakan Injil di mana-mana tempat. Siapakah Timotius? Dalam suratnya Paulus secara terbuka menjelaskan tentang Timotius. Dari kecil dia sudah dididik dengan firman Tuhan oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Kita tahu Timotius adalah murid atau anak rohaninya Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 3 dikatakan Paulus mau supaya Timotius ada dengannya dalam perjalanan pemberitaan Injil. Dan karena kemurahan Tuhan, mereka berdua dipakai Tuhan memberitakan Injil di Korintus. 2 Korintus 1 ayat 1. Paulus dan Timotius ada dalam kebersamaan. Mereka pun ada dalam kebersamaan dengan jemaat-jemaat Korintus. Di Korintus, mereka disangka memalsukan firman Tuhan dan berbuat licik. Namun mereka berdua tidak takut berhadapan dengan jemaat Korintus. Justru mereka siap dipertimbangkan oleh semua orang, siap untuk dikoreksi oleh orang banyak di hadapan Allah. Namun luar biasa, mereka berdua mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka yang katakan sendiri, ayat 8 dan 9. Kami ditindas tapi tidak terjepit. Kami dianiaya tapi tidak ditinggalkan. Kami habis akal tapi kami tidak putus asa. Mereka berdua tahu betul bahwa yang dilakukan mereka adalah menyampaikan kebenaran, dan yang mereka beritakan bukan diri mereka, tapi yang mereka beritakan adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Mereka adalah hamba. Sebagai hamba, tentu
untuk siap dikoreksi, dan sebagai hamba tentunya mereka tidak perlu takut. Inilah kebiasaan Paulus dan Timotius, di mana yang mereka lakukan adalah memberitakan Injil tanpa ada rasa takut. Sebab mereka pahami benar bahwa Tuhan memberi terang cahaya di dalam hati mereka berdua. Bahkan Paulus sudah terbiasa menghadapi berbagai tantangan dalam memberitakan Injil. Banyak kota-kota yang sudah ia pergi memberitakan Injil, dan biasanya dalam kebersamaan dengan jemaat-jemaat ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Tapi ini sudah sangat dipahami oleh Paulus. Inspirasi. Saudara-saudari, dalam kebersamaan kita di mana-mana tempat, tentu kita akan mengalami situasi atau suasana yang berbeda-beda, di mana ada tempat yang menerima, tapi ada juga yang tidak menerima. Marilah kita sama seperti Paulus dan Timotius, di mana dalam kebersamaan kita mau memancarkan Kristus kepada orang yang di sekitar. Karena itu, kita mau untuk dikoreksi, dan kita tidak perlu takut. Tuhan akan menolong. Amin. Mari para sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Marilah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah sobat setia GBU TV, demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration. Dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.